Ada ungkapan kecuali rasa syukur kami kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa dengan berucap Alhamdulillah. Karena acara webinar ini dari siang hingga sore hari ini dapat berlangsung dengan baik tanpa ada hambatan apapun. Dan juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh narasumber senior-senior kami di Relawan Jokowi. Baik itu Bapak Haji Ali Badri, Bang Uce, Bang Sylvester, Bang Denny Agel, dan siapa lagi? Dan ini faktor Umas Nurul ya. Dan Ibu Todora, dan juga ada Pak Muhadi Karijanto selaku moderator, dan juga Bang Yanes Yosua Fran yang telah Sylvester Matutina ya dari Solmed yang telah memberikan pemikiran-pemikiran yang sangat luar biasa kepada kita semuanya selaku relawan Jokowi. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, peserta webinar yang kami cinta sayangi. Kita semuanya yang ada di sini, yang berkumpul di webinar FDR Jokowi edisi ke-19 ini, semuanya adalah para relawan. Relawan bukan politisi. Relawan bergerak dengan hati, dengan jiwa, dengan raga, bahkan dengan pikiran serta harta kita. Yang mana harapan dari pikiran dan hati kita untuk bangsa dan negeri ini dengan mendukung dan memenangkan Presiden Jokowi, alhamdulillah kita tidak memilih kucing dalam karung. Dengan perjuangan yang begitu luar biasa, mulai periode ke-1 dan periode kedua, rasa capek, kita keluar harta, keluar pikiran, keluar waktu, dapat tertebus dengan gembira karena apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini sangat sungguh luar biasa untuk bangsa dan negara kita menuju Indonesia maju. Tadi Bang Daniel Agel menyampaikan, kita telah beratus-ratus tahun dijajah. Merdeka sebentar di zaman Pak Karno, tetapi 32 tahun meskipun kita merdeka, hakikatnya kita dijajah juga oleh bangsa sendiri di saat zaman Orde Baru. Ditambah lagi 10 tahun masa pemerintahan Cikeas, ini nggak jelas ya, bikin justru yang ada kata teman-teman ini bikin candi baru, yaitu Candi Hambalang. Alhamdulillah Presiden pilihan kita ini tiada hari tanpa henti-henti kalau nggak meresmikan bandara, meresmikan jalan tol, meresmikan bendungan, meresmikan perbatasan. Subhanallah, sungguh sangat luar biasa. Dan yang kita bangganya lagi, di kepemimpinan Presiden Jokowi ini bukan hanya Java sentris, tetapi Indonesia sentris. Dari Sabang sampai Merauke, semuanya dibangun oleh Presiden Jokowi ini. Bagi kelompok ataupun orang-orang rival kelompok sebelah, memang namanya juga nggak suka. Ainur rito angkuli aibin kalilatun, kama anna ainu suhtitu bil masaye. Orang yang baik sangka, kesalahan sedikit mudah termaafkan. Lain halnya apabila orang sudah benci ataupun buruk sangka, kebaikan maka akan menjadi suatu bentuk kejelekan. Mereka mengatakan bahwa rakyat tidak butuh infrastruktur, tidak butuh jalan, tidak butuh tol, tidak butuh bendungan. Ini adalah pola pikir yang sangat sesat dan menyesatkan. Kita Indonesia ini hidup di negeri yang agraris, di khatulistiwa, cukup hujan, cukup matahari, tidak seperti di kutub utara ataupun kutub selatan. Kita akan bisa menjadi negara penopang dunia di dalam swasembada pangan apabila irigasi air ini baik.
Kita memiliki daerah tropis. Apabila irigasi ini tidak ada, maka tidak bisa maksimal kita mewujudkan potensi daripada swasembada pangan ini. Dengan dibangunnya bendungan-bendungan oleh Presiden Jokowi ini, maka yang asalnya daerah-daerah panen 1 kali atau 2 kali bisa 3 kali bahkan 4 kali. Karena dengan bendungan ini bisa mengairi sawah-sawah. Apabila itu hujan deras, air bisa tertampung. Apabila musim panas, maka bisa dialiri dengan bendungan ini. Dan kita cukup sangat bangga selaku relawan. Capek kita tertebus dengan Presiden Jokowi yang sangat mengharumkan untuk bangsa dan negara kita. Negara berkembang yang pertama diakui oleh dunia, dipercaya oleh dunia menjadi Presiden G20 adalah Bapakku Pak D. Jokowi. Tepuk tangan untuk Pak D. Jokowi. Kami bangga padamu, Pak. Bisa mengharumkan bangsa dan negara ini yang sebelumnya oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya negeri ini seperti kata Bung Karno. Dulu zamanku, aku sangat mudah mengetahui musuh-musuh yaitu para penjajah. Tetapi di zamanmu kelak nanti sulit akan kita temukan musuh karena musuh itu ada di dalam negeri kita sendiri. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Haji Ali Badri tadi, pentingnya para relawan Jokowi ini di samping mendukung kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi, kita sama-sama harus bersatu padu melawan proxy war dari hoax-hoax yang ada dan juga dari pemikiran-pemikiran radikalisme yang menolak daripada Pancasila sebagai dasar negara kita. Bagi kami orang NU dan juga relawan Jokowi bahwa Pancasila ini sudah final, NKRI harga mati. Di dalam kesempatan webinar ini, kami mengkritisi para pejabat-pejabat negara. Bukannya kami ini membenci, kami mengkritisi karena rasa sayang kami sebagai relawan yang telah berjuang siang malam untuk mendapatkan dan memenangkan suara Presiden Jokowi sesuai dengan tempat mereka masing-masing. Apabila ada para menteri-menteri yang ada di saat semacam ini, mereka keluar daripada tupoksi yang apa telah disampaikan oleh Presiden Jokowi, bahwasannya tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden. Hal ini perlu terus kami sebagai relawan untuk mengingatkan, untuk mengkritisi. Jangan sampai presiden kita Pak Jokowi yang dibanggakan di luar negeri menjadi presiden G20. Banyak daripada menteri-menterinya ini yang genit, yang tidak becus bekerja. Kami sebagai relawan hanya bisa menyampaikan unek-unek kami. Apabila yang tidak bisa mengikuti kinerja Presiden Jokowi, sebaiknya Pak D diresapel. Tapi kami hanya relawan, bukan siapa-siapa. Hanya bisa menyampaikan, negara ini adalah negara presidensil. Keputusan mutlak, pergantian atau tidak menteri itu hak prerogatif daripada Presiden Jokowi. Dan kami sebagai relawan senantiasa sami'na wa ata'na kepada Presiden Jokowi. Harapan kami dengan webinar ini, bagaimana dengan sentilan dan kritikan para relawan ini, para menteri-menteri bisa lebih meningkatkan kinerjanya. Para menteri-menteri bisa saling bersinergi. Para menteri-menteri bisa saling berkoordinasi, bukan jalan sendiri-sendiri. Apalagi cari panggung untuk kepentingan Pilpres 2024. Sebentar lagi kita sudah menghadapi 2022. Tinggal beberapa hari saja. Karena hari ini tanggal 12 Desember hampir di penghujung tahun 2021. Jelas di 2024 ekstalasi politik
mungkin semakin naik dan semakin panas. Apabila Pak Jokowi tidak lebih merapatkan barisan daripada kabinet-kabinetnya ini, menyayangkan. Bapakku Pak Jokowi yang begitu dihormati dan luar biasa di luar negeri, dipercaya sebagai Presiden G20, jangan sampai dipermalukan oleh kinerja para menterinya yang lelet, yang tidak bisa bekerja seperti Pak Jokowi, ataupun cari panggung demi kepentingan 2024. Maka inilah suara dan unek-unek kami para relawan semuanya berkumpul di forum diskusi relawan Jokowi ini. Dan kepada teman-teman relawan yang lainnya, seperti disampaikan oleh Pak Suhadi tadi dan juga oleh Abah Badri, kalau bisa pertemuan daripada para relawan ini karena masih pandemi, meskipun itu melalui webinar semacam ini, hendaklah secara istiqomah diadakan 2 minggu sekali. Ini masukan yang cukup bagus. Kepada teman-teman ketua relawan, silakan japri Gus ya. Gus tidak ada kepentingan dengan FDR Jokowi. FDR Jokowi ini hanya forum diskusi. Tidak ada sedikit pun menganeksasi, memanfaatkan daripada relawan-relawan yang lainnya. Gus hanya kiai kampung yang cinta kepada bangsa dan negara ini. Gus bangga kepada Presiden Jokowi yang bisa mengangkat harga derajat Indonesia sesuai apa yang diharapkan oleh founding father kita, yaitu terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, syukur ditambah tanpa adanya diskriminasi sara. Cuman ini masih sulit karena masih banyak kelompok-kelompok sebelah yang menggunakan politik identitas. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita semuanya mendapat ridho dari Allah, sehingga apa yang kita harapkan di dalam diskusi ini ada dalam ketentuan Allah, sehingga Indonesia ke depan dengan kepemimpinan Pak Jokowi ini tetap aman, damai, tentrem, gemah ripalo jianawi. Mudah-mudahan kami berdoa jangan sampai ada aneksasi ataupun huru hara sampai 2024. Semoga Allah Ta'ala menjaga Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin agar senantiasa istiqomah di dalam jalan Shirathal Mustaqim seperti saat ini sampai akhir jabatannya 2024. Harapan kami dari para relawan, inti utamanya bagaimana Presiden Jokowi ini bisa husnul khotimah ataupun happy ending. Maka kita para relawan Jokowi semuanya harus saling bersinergi, harus tetap kompak dan setia garis lurus mengawal Presiden Jokowi. Mari kita akhiri acara ini dengan doa. Semoga apa yang kita diskusikan ada di dalam rencana Tuhan, sehingga Indonesia dapat terwujud menjadi negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur, negeri yang gemah ripah, lo jinawi, murah sandang, murah pangan, toto tentrem, kerto raharjo, ilaha diniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian dari kami. Apabila ada kesalahan dan kehilafannya semata-mata dari Al-Fakir Gus Soleh Marzuki selaku hamba Allah yang dhaif dan lemah ini. Kalau ada kebenarannya semata-mata campur tangan Tuhan yang maha benar dan maha kuasa. Apabila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Apabila ada umur yang panjang, bolehlah kita para relawan bertemu lagi di webinar FDR Jokowi edisi ke-20. Salam juang relawan Jokowi, salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.